Sejumlah jet tempur militer Israel Rabu lalu membombardir ibu kota Suriah, Damaskus, termasuk menargetkan kantor Kementerian Pertahanan Suriah. Serangan ini mengakibatkan sedikitnya 3 warga tewas dan 34 lainnya terluka berat. Pemerintah Zionis Israel mengklaim serangan itu untuk melindungi milisi Druze yang selama ini menjadi sekutu Israel. Sementara Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam serangan ini dan menyatakan Israel tidak berhak ikut campur konflik internal Suriah. Namun meski mengecam serangan ini, Presiden Ahmad al-Shara belum menyatakan rencana membalas serangan sepihak Israel tersebut. Al-Shara merupakan presiden sementara Suriah yang ditunjuk oleh Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel. Al-Shara juga menormalisasi hubungan Suriah dengan Israel. Sedikitnya 3 orang tewas dan 10 lainnya terluka setelah militer Israel membombardir gereja Katolik Keluarga Kudus Deir al-Atin di Gaza, Palestina pada Kamis 17 Juli 2025 lalu. Saat serangan terjadi, gereja Katolik ini tidak hanya dijadikan tempat peribadatan, namun juga menjadi tempat perlindungan ratusan warga Gaza. Pastor Paroki Gabriel Romanelli turut menjadi korban luka akibat serangan ini. Pastor Gabriel merupakan orang yang setiap hari ditelepon oleh mendiang Paus Fransiskus, pendahulu Paus Leo. Benedict Emenegger, seorang pendaki pria berkebangsaan Swiss yang dilaporkan mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani, Rabu lalu berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan helikopter Bali Air yang diterbangkan dari Bali menuju Danau Segara Anak yang dekat dengan lokasi korban berada. Setelah dievakuasi, Emenegger diterbangkan menuju Rumah Sakit BIMC Kuta, Denpasar, Bali untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR, korban memulai pendakian pada Selasa melalui jalur Sembalun. Laporan kecelakaan diterima BTNGR pada Rabu sekitar pukul 11.25 WITA dari guide dan porter yang mendampingi Emenegger. Selamat malam pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. Ada 4 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan kami sajikan dalam Metro This Week. Kali ini bersama saya, Glorinata. Pemirsa, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat dengan pemangkasan tarif impor untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Meski pemerintah menilai pemangkasan tarif impor ini sebagai keberhasilan diplomasi. Sejumlah pihak mengingatkan agar kesepakatan tersebut tidak cuma-cuma dan bisa berdampak buruk untuk sektor energi dan pangan. Antara lain karena pemerintah Indonesia memberikan komitmen untuk banyak mengimpor produk Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan mengenai tarif dengan Amerika Serikat yang dicapai setelah berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump via telepon. Melalui akun media sosialnya, Rabu 16 Juli 2025, Presiden menyatakan negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan yang akan membawa hubungan perdagangan kedua negara ke arah yang lebih strategis dan saling menguntungkan. Isi kesepakatan itu antara lain, Amerika Serikat akan mengenakan tarif 19% untuk barang-barang dari Indonesia. Tarif ini jauh lebih rendah dari ancaman tarif sebelumnya, yakni sebesar 32%. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan Allah akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebetulnya telah lebih dahulu mengumumkan kesepakatan tarif dengan Indonesia, juga lewat media sosialnya pada Selasa malam 15 Juli 2025. Dalam kesepakatan itu, Trump memangkas tarif impor produk asal Indonesia menjadi 19%. Namun sebaliknya,
tidak ada tarif impor untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Menurut Trump, selain tarif 0% untuk produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia juga memberikan komitmen untuk banyak mengimpor produk Amerika Serikat. Komitmen itu adalah membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, dan 50 pesawat Boeing berbadan besar, termasuk jenis Boeing 777. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Terkait kesepakatan tarif ini, Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira menilai, kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk Indonesia bisa menjadi angin segar karena bisa menolong industri padat karya. Namun di sisi lain, penurunan tarif impor yang diberikan Presiden Donald Trump kepada Indonesia ini tidak cuma-cuma, sehingga pemerintah disarankan untuk memonitor implikasi dari tarif 0% pada sektor energi dan pangan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Vietnam itu dari 46% tarifnya yang dikenakan Amerika itu menjadi 20%. Sementara Indonesia 32 menjadi 19%. Artinya dari segi selisih tarif, Vietnam masih lebih unggul daripada Indonesia untuk melakukan negosiasi. Kenapa? Karena 19% ini bukan cuma-cuma. 19% tarif Indonesia untuk ke Amerika itu juga ada 0% produk-produk Amerika akan lebih banyak masuk ke Indonesia. Plus Indonesia harus melakukan pembelian spare part pesawat, kemudian juga suku cadang kendaraan bermotor, dan juga banyak sekali produk-produk yang harus dibeli dari Amerika Serikat, termasuk LNG, kemudian juga impor BBM. Ini artinya yang harus dimonitor sekarang implikasi dari tarif tadi, meskipun sebagian menyebutnya kabar gembira karena bisa menolong industri padat karya, tapi yang harus dimonitor adalah implikasi dari tarif 0% kepada energi dan pangan. Bima pun mengingatkan pemerintah agar tidak bergantung dengan impor dari Amerika Serikat. Apalagi keputusan Trump menurunkan tarif impor untuk Indonesia ini belum final dan bisa berubah. Pasalnya, pemberlakuan tarif impor untuk Indonesia ini baru akan direalisasikan pada 1 Agustus 2025. Ke depan yang harus dilihat dan dicermati, bisa nggak Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor dari Amerika atau ekspor dengan tujuan utama Amerika Serikat. Bisa nggak negara-negara intra-ASEAN, negara Timur Tengah, itu menjadi negara diversifikasi ekspor, termasuk negara-negara BRICS sebenarnya yang membutuhkan banyak sekali produk-produk dari Indonesia. Jadi kita nggak di TikTok terus atau kemudian menjadi tidak pasti, karena negosiasi dengan Trump ini tidak ada yang pasti. Semua bisa berubah di menit-menit terakhir. Apalagi ini akan diberlakukan masih pada Agustus 2025. Jadi masih ada beberapa kemungkinan bahwa kesepakatan ini pun juga belum kesepakatan yang final. Indonesia sendiri adalah mitra dagang terbesar ke-23 bagi Amerika Serikat tahun lalu, dengan total ekspor ke negara mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam kerangka hubungan dagang internasional yang sehat, pemerintah Indonesia disarankan untuk mengambil langkah korektif untuk menegakkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi di antaranya. Meski diketahui memberikan perintah pengadaan Chromebook, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berstatus saksi dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.